Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Andira Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Perbankan Syariah semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan atau hubungan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah. Jadi, selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Pengertian filsafat ilmu sebagaimana didefinisikan oleh Benjamin dalam bukunya yang berjudul The Lying Bee, yang memiliki arti bahwa filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode, konsep, peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dalam pengetahuan intelektual. Filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang dapat dibagi menjadi 3 landasan pokok penting. Yang pertama, landasan ontologis. Yang kedua, landasan epistemologis. Yang ketiga, ada landasan aksiologis. Landasan ontologis yaitu ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Contohnya itu seperti bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia. Secara istilah, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara radikal asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologis perbankan syariah harus dilakukan dengan mencermati aspek fundamental. Salah satu aspek fundamentalnya yaitu sketsa historis konsep perbankan syariah. Umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peranan bunga dalam suatu mobilitas sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sedikitnya, ada 4 tema mendasar yang berkaitan dengan bangunan perbankan syariah. Yang pertama, ada esensi dan substansi perbankan syariah. Yang kedua, perbandingan antara bank syariah dan perseroan terbatas. Yang ketiga, problematika dasar seperti mitos, realitas, ancaman, dan peluang perbankan syariah. Yang keempat, respon krisis umat terhadap realitas perbankan syariah. Sistem yang dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil atau profit dan loss sharing. Melalui modal pembiayaan mudharabah atau kemitraan pasif, musyarakah atau kemitraan aktif, murabahah atau akad jual beli barang. Dalam filsafat ilmu, dapat memahami bahwa perbankan syariah mencangkup 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aspek aksiologi. Keterkaitan filsafat ilmu dalam aspek ontologis dengan perbankan syariah diderivasi dari konsep-konsep normatif dan praktek-praktek empiris. Konsep normatif yang dimaksud adalah prinsip-prinsip filosofis ekonomi syariah yang mencangkup tauhid, rububiyah, khalifah, tazkiyah, dan accountability. Konsep dalam bingkai kitabullah tentang perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti wakalah, hawalah, wadiah, murabahah, mudharabah, dan qirot. Praktek-praktek empiris yang dimaksud adalah praktik muamalah maliyah. Yang dimaksud adalah praktek muamalah maliyah yang berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini di berbagai negara, baik sektor uang investasi maupun perbankan syariahnya. Keterkaitan filsafat ilmu dalam aspek epistemologi dengan perbankan syariah mencangkup 3 aspek utama. Yang pertama, dinamika konsep perbankan syariah. Kedua, esensi sio filosofis perbankan syariah.
Dan yang ketiga, eksistensi metode dan praktek perbankan syariah. Sedangkan hubungan atau keterkaitan filsafat ilmu dalam aspek aksiologi dengan perbankan syariah yaitu untuk membangun tatanan moral hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, hubungan individu dengan masyarakat, dan penataan serta pengaturan ekonomi yang islami dalam masyarakat. Cukup sekian penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ketidakjelasan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.